Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kasadi. Ini adalah pelajaran bahasa Inggris untuk siswa SMP. Baiklah, akan saya mulai. Topik kita hari ini, kita akan belajar tentang present perfect tense. Baik, akan saya mulai. Present perfect tense adalah suatu tenses atau bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau suatu kegiatan yang telah selesai di masa lalu namun efeknya masih berlanjut pada waktu sekarang. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Pola kalimat dalam present perfect tense ada dua. Ini tergantung dari subjeknya. Satu, kalau subjeknya adalah they, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu, maka polanya adalah subject plus have plus verb 3. Verb 3 itu kata kerja bentuk 3. Nama lain dari verb 3 atau kata kerja bentuk 3 adalah past participle. Mulai yang kedua, kalau subjeknya itu adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda atau hewan. Polanya adalah subject plus has plus verb 3. Verb 3 kata kerja bentuk 3. Kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, kalian simak contoh kalimat berikut ini. 1. I have swept the floor. Saya have swept, sudah menyapu. Subjeknya I, kata kerja bantunya have, kata kerja bentuk 3-nya adalah swept. Ini bentuk satunya sweep, swept, ya, kata kerja bentuk 3. Bentuk satunya sweep. The floor, saya sudah menyapu lantai itu. Ini pekerjaan yang sudah selesai di masa lalu dan efeknya dirasa sekarang, yaitu apa? Lantainya sekarang bersih. Kenapa? Karena saya sudah menyapu lantai itu. Gitu ya. Situasi yang demikian kamu gunakan present perfect tense, ya. Nomor 2, they have seen that film 6 times. Mereka sudah menonton film itu 6 kali. They have seen. Subjeknya they, kata kerja bantunya have. Seen adalah kata kerja bentuk 3 dari kata see yang artinya melihat, yaitu see, saw, seen. Seen kata kerja bentuk 3. That film itu 6 times, 6 kali. Ini pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan di masa lalu, tapi efeknya dirasa sampai sekarang. Apa sekarang? Karena saya sudah nonton film itu 6 kali, ya sekarang saya tidak perlu lagi nonton film itu efeknya, ya. Di sini menekankan kata sudah, ya. Saya sudah menonton 6 kali, gitu ya. Contoh 3, subjeknya she. She has worked in the bank for 5 years. Dia sudah bekerja, has worked, subjeknya she, maka kata kerja bantunya has, sudah bekerja, has worked in the bank, di bank itu, for, selama, ingat sering kita menggunakan for, selama 5 years, 5 tahun. Sekarang bagaimana? Dia masih kerja di bank itu, gitu ya, maksudnya gitu. Sudah bekerja di situ dan sekarang masih bekerja di situ. Sudah bekerja di situ selama 5 tahun. Gunakan tensesnya ini, present perfect tense. Oke, number 4. He has lived in London since 1997. Dia sudah tinggal di London sejak tahun 1997. Oke, jadi sekarang dia di mana? Sekarang dia masih tinggal di sana, gitu ya. Sekarang masih berlanjut kegiatan itu, ya. Dia tinggal di sana.
Jadi present perfect tense sering menggunakan for yang artinya selama dan since yang artinya sejak, ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita akan belajar tentang kata kerja bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Dalam bahasa Inggris kita mengenal itu, ya. Ada 2 kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu regular verb dan irregular verb. Yang kita tampilkan sekarang ini yang regular verb. Kata regular verb itu kata kerja yang beraturan. Dikatakan beraturan karena bentuk 2 dan bentuk 3-nya itu berakhir dengan ed atau d. Ya. Kita pelajari sekarang. Base form itu bentuk dasar atau bentuk present, bentuk sekarang. Bentuk 2 simple past. Bentuk 3 past participle atau kata kerja bentuk 3 verb 3. Bentuk dasar atau base formnya try, mencoba. Bentuk 2-nya atau simple pastnya adalah tried, ini berakhir dengan ed. Bentuk 3 tried. Dalam present perfect tense yang kita pakai yang bentuk 3, ya. Kemudian call, memanggil. Called, cold. Nah, ini artinya sama, memanggil, ya. Oke, lanjutkan. Attacked, menyerang. Attacked, attacked. Ini bentuk 3. Bake, memanggang. Bake, baked, ya. Memanggang roti, ya. Baked. Beg, memohon. Begged, begged. Ini kata kerja bentuk 2, kata kerja bentuk 3, ya. Berakhiran dengan ed. Behave, bertingkah laku. Behaved, behaved. Study, studied, studied. Play, played, played. Ini regular verb. Artinya apa? Kata kerja bentuk 2 dan bentuk 3 berakhir dengan ed atau ed. Ini regular verb. Kita sekarang pelajari yang irregular verb. Irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Mengapa dikatakan tidak beraturan? Karena terjadi perubahan dari kata base form dan past simple dan past participle-nya. Bentuk 2 dan bentuk 3-nya berubah. Ya, kita lihat. Atau kadang-kadang sama seperti bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3-nya itu sama. Ada juga yang begitu. Nanti kalian akan lihat itu di kalimat-kalimat. Kita mulai, ya. Bentuk dasar base form write, ini menulis. Bentuk 2-nya wrote. Bentuk 3-nya written, ya. Become, menjadi. Became, menjadi juga, ya. Become, ini bentuk 3, bentuk 2. Begin, mulai. Began, mulai. Began, ya. Ini juga artinya mulai, sama. Build, membangun. Built, build, membangun. Ini bentuk 2 dan bentuk 3-nya sama. Buy, membeli. Bought, bought, ini membeli. Bentuk 2, 3-nya sama. Catch, menangkap. Caught, caught. Fight, berkelahi. Fought, fought. Know, mengetahui. Knew, known. Bentuk 3. Ini sering dipakai dalam kalimat. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Contoh 1. Ini kalimat positif. We have swept the floor. Kita sudah menyapu lantai itu. Kalau kita mau buat kalimat negatif, kita tambahkan not setelah have. Kita lihat di note di catatan bawah ini. Have not disingkat haven't, artinya tidak. We haven't swept the floor. Kita tidak menyapu lantai itu. Atau kadang-kadang diterjemahkan kita belum menyapu lantai itu. Ya, not itu menegatifkan. Ya. Kalau diubah menjadi kalimat tanya, kata kerja bantu have ini ditaruh di awal kalimat. Have we swept the floor? Artinya sudahkah? Sudahkah kita menyapu lantai itu? Oke, ya, kita lanjutkan. Yang kedua, he has lived in London since 1997. Dia sudah tinggal di London sejak 1997.
kita buat kalimat negatif, kita tambahkan not setelah has. Has not disingkat hasn't, artinya tidak atau belum. He hasn't lived in London since 1997. Dia tidak tinggal di London sejak tahun 1997. Kalau ingin buat kalimat tanya, maka has-nya ditaruh di depan, di awal kalimat. Has he lived in London since 1997? Sudahkah dia tinggal di London sejak 1997? Oke. Kita akan belajar cara menjawabnya sekarang. Bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan present perfect tense? Yang pertama ini pertanyaan dengan yes no question. Number one ya. Have we swept the floor? Sudahkah kita menyapu lantai itu? Kalau sudah, yes we have. Ya, sudah. Kalau belum, no we haven't. Belum, kita belum menyapunya. Gitu ya. Kemudian number two. Has she worked in the bank for 5 years? Sudahkah dia bekerja di bank itu selama 5 tahun? Kalau sudah, yes she has. Kalau belum, no she hasn't. Ya, jadi ya sudah, belum gitu. Dia belum bekerja di sana selama 5 tahun kalau terjemahan panjangnya ya. Terjemahan pendeknya ya sudah, dia belum begitu ya. Number 3. Ini pertanyaan yang menggunakan kata tanya. When, what, why, how dan sebagainya. Nomor 3 dan 4 ini enggak bisa dijawab dengan yes atau no, tetapi harus diterangkan ya. How long has she worked in the bank? How long, berapa lama, has she worked, dia sudah bekerja in the bank, di bank itu. Kita jawab, diterangkan. She has worked in the bank for 5 years. Dia sudah bekerja di bank itu selama 5 tahun. Number 4. Who has painted the room? Siapa yang sudah mengecat kamar itu? Who, siapa ya? Jawabannya Budi has painted the room. Budi yang sudah mengecat kamar itu. Thank you, terima kasih. Itu penjelasan saya tentang present perfect tense. Silakan dicatat di buku catatanmu dan dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.